Lahir guys. Ngapain ini? Halo Bang. Assalamualaikum. Siang Bang. Siang juga Pak. Dari mana Pak? Dari Sumatera. Sumatera, siap. Salam kenal dari Jawa Barat Pak. Yuk, ada tetek Mau layar. match ke Pak? Boleh. Tetek layar dulu sendiri. Nggak ada yang tetek layar ini. Sama ini baru aja masuk. Baru naik soalnya. Sama ini baru beberapa menit aja. Barusan satu sama orang. Manugari Naing Golan. Welcome Kak Intan, Batu David Tepuk. Elias. Tetek layar Santang Tan Choi Hong. Wah, keren namanya, keren. Ayo. Indra, welcome. Nggak kemana-mana Bang. Apa? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Di kerjaan Pak ini, saya nggak di rumah, tempat kerja. Oh itu Pak kerja. Iya, cuman lagi nggak ada kerjaan. Bidang apa? Pengecoran. Oh jangan sembarang dicor, tercor kaki sendiri kan. Ada kejadian gitu dulu kan. Cor tidur ya, dicor kaki jadi situ. Itu mah orang ego. Jawa Barat ya Bang? Iya. Jawa Barat. Di mana? Garut, Tasik? Garut. Garut. Cuman kerja di Purwakarta. Oh Purwakarta. Yang bupatinya si Ane ya? Enggak, diganti sekarang. Diganti? Bang Jen. Kalau Ane kan udah tahun kemarin. Kok bisa kalah Ane ya? Kalah lah Bang Jen pendernya Pak Dedi. Oh gitu. Kan mantannya. Iyalah udah habis masa kejayaan Ane kan? Iya. Pak Dedinya kan jadi gubernurnya. Arien welcome. Hah? Jadi gubernurnya Pak Dedi. Iyalah bagus Pak Dede. Jadi pemimpin itu harus kuat mental. Iya. Siap ditinggal dan siap meninggalkan. Mau jadi host juga sama. Host ini juga sama, siap ditinggal dan siap meninggalkan kan begitu. Iya. Yang ditinggalkan yang beracu. Tapi kadang-kadang ada juga host yang membeli merengek-rengek kan. Arien, dikit layar. Tekan layar 3 kali aja. Siap-siap kamu. Ngecor apa bang? Gedung apa? Gedung? Segala macam sih Pak, saya mah tergantung ada yang order, saya kan bagian di retail. Retail? Kayak tol, kayak apartemen kayak gitu sih. Oh. Hari sayang berapa? Yang bagusnya 1 banding berapa itu kalau pasir sama semen? Kalau ngecor? Tahu sih Pak, saya mau udah jadi dianterin. Saya kan di mobil tuh, mobil tembaknya. Oh mobil tembak itu ya? Nah, saya nungguin dikirim dari Molen. Oh pakai Maulan itu kan? Ya, saya nungguin Molen yang nganterinnya gitu. Saya mobil tembak. Berapa 1 mobil mas harganya? Gantung mutunya juga Pak. Oh, pakai mutu ya? Ya kualitas. Ada K250, K300, K500 banyak. Makin Maksudnya tinggi. 500, 200 itu apa itu?
Kalau K-nya itu berarti kan dia kualitas itu berbeda, kualitas kekuatan si beton itu berbeda, kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Harga satu mobil berapa? Satu yang mobil 1 kubik. Iya, per kubik ya? Ya, Per kubik. Berarti satu mobil itu berapa kubik? ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9. Kalau 6, 7, 9. Kalau satu kubik berapa? Kalau yang mutu paling bagus, dodeng, welcome. Ada yang sampai 1 lebih, Berapa? 1,5, ada yang 1,6. Rosalinda, welcome. 1.600.000. Yang mutu bagus, Ya. satu kubiknya. Kalau yang biasa kan ada yang 800, 700. Oh, Riarta, welcome. Titik layar ya. Kalah kita. Ya, Ada yang 800 ya. ya, Berarti jutaan ya. ya. Kalau Mati absennya. kalau 5 kubik kali 1,5 udah 6 juta ya. Tapi sama aja, Pak. Samanya? Sama aja lah. Sekarang pakai manual pasir. Siap, makasih kan. Itu Pasir, bukannya berlipat. lebih hemat pakai tembak gitu? Iya, lebih cepat juga. Kayak waktu. Terus sekarang kita kalau ngecor pakai orang, berapa puluh orang kan, berapa ratus orang harus bawa ember, harus sana sini. Ya, orang Samburu. Kalau kita seharinya dibayar 100 kali 50 udah berapa? Kalau 100, kalau dia ngecor sampai pagi, 1 hari itu kan dari pagi ke pagi udah berapa hari dia ketemunya satu orang itu. Enggak, kalau dia partai besar, Iya. menang dia pakai molen ya. Horas Samburu. Samburu, titik layar Samburu. Kalau dia pakai molen, berarti dia menang dari segi biaya tenaga kerja, ya toh, dan waktu. Tapi kalau skalanya kecil, hanya ngecor dak 10 kali 5, nggak usah pakai molen ya. Di sini banyak, malah justru pakai yang kayak gini lebih simpel. Terus Oh, mobilnya juga kayak mobil tembak sewanya itu ada yang minim juga, ada yang kecil, panjang, ini kayak panjang, ada yang lebih panjang. Di harga-harganya juga di bawah. Lebih simpel. gitu. Iya. Jadi kan nggak memerlukan banyak orang juga. Paling bikin rangkanya aja ya, pondasinya Iya. itu, besi-besinya yang memerlukan Kecuali orang. juga paling kalau kayak ada kayak gitu, kalau rumah lah, rumah biasa. Paling kalau satu mobil itu nggak nyampe setengah jam nembak. Nggak sampai setengah jam. Iya. Biayanya? Ya tetap kalau sewa alat itu per 8 jam. Kalau rumah itu kan dia pakainya mini. Kalau mini itu paling harganya ada yang 2 juta tergantung pesannya, ada yang lewat marketing, ada yang langsung bungkus kita gitu. Oh, Beda-beda juga sih Pak. hemat di waktu lagi ya. Ini ada waktunya hemat. Berapa hari dia kering itu, Mas? Mana nggak sampai sehari udah kering. Udah kering ya? Iya, Tapi padat nggak itu? padat lah. Orang ditembak. Kalau mau lebih padat lagi ya pakai vibrator itu yang bergetar. Ada khusus alatnya, ada yang pakai listrik, ada yang manual. Padat lah Pak. Sekarang di sini juga kayak rumah-rumah ada yang ngecat 7 kubik, yang 10 kubik, rumah-rumah biasa lah. Sekarang pakai kayak gini ya, Tapi bisa dijamin nggak kekuatan semennya itu, Mas? dijamin kalau plan itu ada penanggung jawab Pak. Dia kan kalau datang itu dia bikin sampel. Bikin apa? Bikin sampel buat penanggung jawabannya kalau ada apa-apa ntar ya kan. Nah, Garansi. si plannya ini yang tanggung jawab. Garansi. Iya, terus si ininya juga, si sampelnya juga dites ntar. Dipecahin. Misalkan kekuatannya berapa puluh ton ini per mutu ini. Tadi dites sama kita kalau mau. Ada. Nah, kalau misalnya lah dia mau ngedak 10 kali Iya, 5. 10 kali 5.
Itu berapa juta lah biasanya itu, berapa kubik lah itu. Kali 5 tingginya berapa, tinggal itu aja 10 tinggi tebalnya berapa. Tebalnya biasanya normalnya berapa untuk dak lantai 2 lah misalnya. Ada yang 12, ada juga yang 10. Kalau bonek tipis Pak, paling bonek lah 12 10. 12 cm ya. Ya, kalau bonek Bukannya ketipisan kalau 12 cm, Mas. kalau bondek itu di sini rata-rata kayak gitu. Kalau bondek itu tipis, Oh, tipis ya, kuat itu ya. tipis kuat kalau bondek tipis. Tapi bondeknya yang bagus lah, jangan yang tipis itu. Kalau yang Habis tipis berapa kuat, lah itu kalau 12 cm? 12 cm terus 10 kali 5. 10. Nah, kalau ngitung-ngitungnya saya ya nggak terlalu itu Pak. Kalau buat ngitung-ngitungnya itu Ada nggak ada satu khusus molen? Pak. Satu molen ada nggak itu? Rumah satu molen Ya. lah, perkiraan satu molen. Kalau 10 kali berapa tadi? 10 dikali 5. Ya, satu molen adalah cukup. Berarti 50 meter. Ya, kalau 10 cm kan satu molen cukup. Satu hari dia kering ya. Kering, apalagi kita pesen mutunya yang tinggi. Kasih apa? Kalau mutunya juga yang tinggi ya lebih bagus juga, Lebih cepat dia kering ya. Iya, ada juga yang setengah jam itu udah kering. Ada Ya? ada setengah jam kita tembak pun kalau telat udah macet. Kan yang lebih bagus itu yang cepat kering ya. Iya, cuman kan kalau rumah-rumah biasa kayak di sini paling dia yang kayak 250 itu yang harganya 8,5. Kalau rumah-rumah itu, kalau yang kayak gitu biasa dipakai buat bikin kayak tol, apartemen. Kalau yang mutu-mutu tinggi kayak jalan, Kalau tol itu berapa senti, Mas? Jalannya? tol mah tebel Tebal. kalau tol tebel. Tol mah Ada 30 cm. ada lebih, kadang lebih. Hmm. Nah baru dari kita live terapi dah bebas di YouTube. Apa ya? Nggak aku nyapa penonton ini. Siap penabur anggir nabur dah. Ngeliling nang maranggir. Kita juga ke Sumatera sampai ke Bukit Tinggi itu bikin tol ke Sumatera. Yang Bukit Tinggi kan ada yang tol baru sekarang Iya. dari Kota Padang ke Panjang. Saya habis lebaran ini ada 1 unit di sana. Jangan tanya ku. Yang di tol di Bengkulu, Mas, ada? Bengkulu udah lama. Kalau Bengkulu mah kita terakhir di Medan. Di Medan di mana, Mas? Tol dari mana? Itu bukan saya, kawan saya. Sekarang masih di sana di Medan. Satu lagi ada sisa di sana di Jambi. Oh, Jambi ya? Daerah Jambi ya. Kemarin kan kita gencar-gencar ke IKN. PT apa, Mas? Buka kak? Saya mah PT-nya perorangan Pak. Perorangan? Iya, Mas yang borong? ya Cina. Oh, Cina. Gak kuat apa kita. Kalau saya mah ngoperasin alatnya doang. Ngoperasiin alatnya? Ya, Alat apa, Mas? alat cor itu, mobil. Oh, mobil itu? Ya, Oh, membawanya ya? nembaknya. Oh, nembaknya. Tak mau. Itu SIM apa, Mas? Kalau sopirnya B2 umum. B2 umum? B2 umum. Ada sekolahnya tuh, Mas? Sekolah apa? Enggak, saya enggak sekolah. Saya kerja kayak gini enggak ngandelin ijazah Pak. Otodidak saya sendiri dari nol.
Berarti hubungan pertemanan lah ya. Ya, dari ngendek terus naik kayak gitu. Jadi Mas sudah melanglang buana lah ceritanya nih. Alhamdulillah, udah. Cuman belum keputar Indonesia aja semua. Oh, Iya. Kalau kayak Jakarta, Kalimantan, Jawa lah intinya udah semua. bangun tol itu ya. Iya. Mas lah dulu kutanya Mas, ada nggak efektifnya tol dibangun di mana-mana sekarang ini? Hah? Kan Mas yang ngerjakan nih. Iya. Ada nggak efektifnya tol dibangun zaman sekarang ini di mana-mana? Rati, thank you Rati. Wartawan lah. Hah? Nggak apa-apa, abang ini wartawan juga nggak apa-apa. Ngapa? Lah enggak, saya nggak wartawan Mas. Orang Nggak- nanya, oh, nggak saya nggak apa-apa. wartawan. Santai aja kita, santai aja. Ini yang di bawah wartawan. Nggak, nanti saya kasih tahu alasan saya nanya gitu loh Mas. Bukan wartawan ini, kamoy. Katanya. Kan pengangguran ini. Ah, Ini yang tapping di bawah. ada nggak Mas kira-kira? Nggak bisa jawab semua baik pertanyaannya. Ya, payah sih Mas ini. Bisa jawab semua Mas paham. kalau nggak berani jawab berarti nggak yakin dengan pekerjaannya. Kan begitu. Ah, bahaya kau Mas. Bahaya kau Mas kalau nggak berani kau menjawab. Nontonku saja berani menjawab ini. Apa kata? Nanti ku sinkronkan lah jawaban Mas. Apa jawaban Mas? Hah? Yang jawab. Itu yang tapping di bawahnya. Katanya diam. Yang berani mana mengalusi dulu? Saya juga ikutin penonton juga ini. Hah? Ikutin penonton juga, kata penontonnya. Katanya nggak boleh. Kok nggak boleh sih masa melakoni nggak? Aduh. Diam. Bos. Saya kan nungguin tap mereka, jadi kalau diem nih kasih, kalau nggak diem dia berhenti. Jadi aku jawab, aku pribadi ya Mas ya. Iya. Welcome Bu Bos. Apa kabar? Aku pribadi. Jadi tahun 2022 ya. Saya nambang batu bara. Jadi sebelum saya nambang batu bara kan jalan tol dibangun di mana-mana kan. Nah, dalam asumsi pola pikir saya, tol dibangun di mana-mana itu pemborosan anggaran menurut saya. Habiskan uang, bangun sana, bangun sini, bangun sana, bangun, dari mana lah duitnya kan? Itulah pemikiran saya pribadi ya, ini secara pribadi ya. Nggak efektif saya pikir kan gitu. Itu pola pikir saya, pola pikir sederhana, singkat, tanpa logika kan begitu. Jadi ketika itu saya nambang batu bara sama teman-teman saya. Batu bara ini udah numpuk Mas. Digali kan? Gali, numpuk. Jangan Sampai, kamu dengerin cerita, numpuk sampailah 10.000 ton. Udah Mas bisa bayangkan 10.000 ton. Berapa menggunungnya itu kan? Batu bara. Nah, ketika mau menglangsir, mengholing dari tempat lokasi penambangan ke pelabuhan, holing pakai mobil, nggak bisa Mas. Kenapa? Karena jalan becek berlumpur karena musim hujan. Akhirnya uang mau dicairkan nggak bisa. Jadi jangan anganlah terus ini. Waduh, kapanlah cair uang batu bara ini? Kapanlah cair? Artinya di situ jalannya tidak memenuhi syarat.
Nah, jadi disitulah saya sadar. Saya lihatlah batu bara itu kan, saya lihatin batu bara itu. Iya ya. Ketika sarana infrastruktur tidak benar, jalan, hasil bumi itu nggak bisa dibawa ke kota loh untuk jadi duit. Berarti tol itu efektif. Hah? Berarti tol itu efektif toh. Sangat efektif. Marsiana welcome. Ya, saya ngalami sendiri loh. Di situ saya lihatin batu bara, buat apa batu bara sebesar bukit gini nggak jadi duit, batu lah terus itu kan. Iya. Pusing. Apa yang pusing dipahami kalau yang paham. Nah, mungkin kalau pola pikir saya tidak melihat batu bara kondisi itu, mungkin saya tetap berpikiran jelek loh sama pemerintah. Tapi ketika saya mengalami sendiri, wah, luar biasa pelajaran dikasih sama aku nih, pikir pula. Ya bayangkan mas lah, 10.000 ton, 1 ton 400.000, tinggal kali aja nggak jadi duit itu. Jalan becek. Iya, 3 bulan mas nggak bisa hauling, 3 bulan bayangkan. Sementara tagihan datang terus, stres. Biaya berjalan loh, biaya berjalan, malah kerugian sama kita. Biaya makan karyawan di mes. Iya betul. Gaji mereka, ya toh. Alat berat itu kan itu kerja itu benar-benarin jalan itu. Becek-becek dibenarin, tumpuk lagi tanah biar dia bisa jalan. Makan biaya lebih besar. Ya kan, makan biaya sangat-sangat besar loh. Seandainya jalan itu bagus, mulus, kondisi hujan badai sekalipun, tetap bisa mencairkan duit batu bara tersebut. Tetap bisa diangkat ke pelabuhan. Tapi ini kan kenyataannya nggak bisa. Nunggu 3 bulan loh, baru nggak musim hujan. Tapi 3 bulan ini udah habis banyak. Kira udah jadi duitnya habis semua ya Pak? Iya, habis di tempat semuanya. Habisan waktu. Belum lagi yang batu baranya hilang, dicuri, main karung-karungan malam-malam. Tadinya untungnya lagi solar hilang. 10.000. Belum lagi solar hilang, dicuri dari alat berat, sejerigen, 2 jerigen. Jadi mau ya. Ya toh? Jadi kalau tol itu sampai sekarang juga nggak berhenti terus nggak selesai juga ya. Ya saya dukung itu kalau masalah tol itu dibangun di mana-mana ya. Artinya para petani itu yang merasa diuntungkan sih sebenarnya. Ya toh? Bagus dia bayar tol untuk angkat hasil buminya, bayar 20.000, 80.000 daripada busuk hasil pertaniannya. Ya kan? Nah sekarang juga kayak hari raya ini nggak terlalu ramai, macet segala apa, masih aman lah Pak. Kalau buat beberapa tahun ke sini. Orang Sabang Baru. Nah sekarang, ya toh, tol itu digunakan sama orang-orang angkutan batu bara. Dia nggak jalanin lagi, lihat tol ya cepat dia kan. Cepat dia ke pelabuhan, lebih irit biayanya. Bayar dia 22.000 lewat sini, tol sini. Nah kayak Mas kenapa nggak berani jawab tadi Mas? Itu ya. Itu penonton Mas. Hah? Kata penonton. Itu jadi dia kabur, udah selesai dia kabur. Salah lah. Harusnya karena Mas kerja di situ harusnya tegas. Ya banyaklah fungsinya. Nanti ditengok bos Mas ogah-ogah jawab, bahaya kok nanti Mas. Tengok Mas. Jadi intinya di sini kalau saya lihat infrastruktur bagus, maka hasil bumi juga akan bisa cair jadi duit. Karena zaman sekarang nggak sama zaman dulu Mas. Kalau dulu kan kita naik sepeda. Iya. Mungkin naik sepeda ke tol ya. Jadi nggak perlu tol, kita bawa sepeda aja, bawa becak kita kan, dayung kan. Lewat gunung bengek. Halo Sofia, welcome dek. Jadi intinya apapun yang dikerjakan pemerintah, dukunglah. Nah, ada kata guruku begini Mas, guru berbicara ya.
Dia bilang gini. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya, tetapi yang merugikan adalah warga negaranya yang merugikan negaranya. Saya kasih contoh. Pemerintah memberikan gaji tepat waktu kepada PNS. Tepat waktu kan? Dan tunjangan-tunjangan lain-lain, subsidi. Tetapi warga negaranya yang korupsi, merusak negara. Sore adikku, Sophia, sekretarisku. Udah paham, Pak. Alhamdulillah kalau udah paham. Hah? Ini tappingan di bawah. Udah paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Ya paham, kita harus paham loh. Cuman, makanya suatu negara bisa hancur itu karena warga negaranya. Undang-undangnya kan sudah jelas. Pemerintah memikirkan warga negaranya, tetapi warga negaranya memanfaatkan kondisi dan keadaan untuk memperkaya diri sendiri. Itu kata guru ngobrol-ngobrol saya, cerita-cerita di warung kopi gitu kan. Jadi kan pola-pola pikir begini kan jarang ditemui. Kata-kata yang dibilang tadi. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya. Tetapi warga negaranya yang merugikan negaranya. Jadi ke politik nih bukan bro, merembes sikit-sikit lah. Rinci Sophia, nggak suka kita politik, nggak suka. Kita menceritakan tadi kan jalan tol, efektif nggak, ada nggak manfaatnya. Kalau saya ini lagi cerita dulu tentang mamanya, ini dengerin cerita abang dulu. Nah, ada manfaatnya kan gitu. Ada keindahan kita sekretarisku. Nah. Kayak kota saya ini mas, ini kan kota kecil ini Bengkulu. Bengkulu. Ini kan kota kecil toh. Dulu jalan di sini mas, nggak ada yang beres. Dulu ya, 3 tahun lalu lah, berlubang kota, daerah semua berlubang. Pergi ke kabupaten mana, berlubang. Berlubang. Jadi suatu ketika datanglah Mr. Joe ke sini. Ya, tahu Mr. Joe kan maksud saya? Datanglah Mr. Joe ke sini jalan-jalan. Begitu dia pulang, bereskan semua jalan di sini. Ada dia bawa buah tangan gitu loh untuk kota kami ini. Setelah dia pulang toh, beres semua jalan, disuruh dibangun. Saya bukan fanatik sama Mr. Joe, enggak. Saya enggak fanatik sama dia. Saya golput kalau milih presiden, golput. Tapi setelah dia pulang, wah enak jalan mas, pakai mobil atau pakai motor jalan, meluncur aja kita. Biasanya tiap 3 menit ngerem, cit, pelan, jalan lagi, ngerem lagi, ngambil jalan yang bagus lagi. Aduh, ampun. Apalagi kalau musim hujan, Mas, nggak nampak lubang itu, masuk, buk katanya. Banyak orang patah kaki sama patah tangan loh akibat kecelakaan. Jadi jalan itu utama karena kita tiap hari kan jalan-jalan kan. Gak mungkin tiap hari dalam rumah aja bertelur kan, nggak mungkin kan mas? Iya. Pasti kan keluar kan. Siap sih. Ya betul. Itu. Cuman kan banyak orang, pemborosan lah, gini lah. Enggak, saya bukan pro pemerintah enggak. Ada juga orang yang jantungan masuk ke lubang kan banyak itu.
Tapi ya itulah manusia kan. Warga negaranya yang merusak pemerintahannya atau negaranya. Thank you Sophia. Itu Mas. Kalau Jawa Barat kan udah maju ya. Tapi ini ya, yang belum contoh warga negara yang baik ini. Ini contoh. Sofia ini contoh warga negara yang baik di Malaysia. Kenapa? Dia ngasih gift ke Indonesia. Itu warga negara yang baik. Itu perlu dicontoh itu. Ya, jangan kayak warga negara kita nggak mau ngasih gift sama warga negaranya. Sampai layar pun sulit, kan begitu. Itu perlu kita contoh orang luar negeri nih. Jadi ya begitulah Mas, cerita-cerita rakyat kan gitu. Satu lagi Mas, satu lagi ya pengalaman saya. Kalau saya pulang kampung dulu, kampung saya di Baligi, saya dari Bengkulu ke Baligi nyetir 36 jam, ya toh, nyetir. Aduh Mas, lelah di jalan pinggang. Karena sibuk memerhatikan jalan karena berlubang. Kalau sekarang 2 tahun ini saya pulang, saya bisa menempuh 30 jam loh. 6 jam. Iya kan? Kalau biasanya kan jalan berlubang itu banyak pungli kan di pinggir jalan. Banyak baskom begini berdiri-diri, ditimbunlah pakai tanah, berdiri minta-minta gitu kan. Banyak kan? Bayangkan 1.200 km Mas. itu ya, 1.200 km berapa lubang yang ada orang begini? Kali 1.000 udah berapa ribu itu? Nah kalau sekarang kan nggak ada lagi yang kayak gitu. Iya dong. Jadi tetap harus berpikir positif dengan pemerintah. Iya, curhat. Iya, Mas ini curhat, bukan aku. Yalah Mas, sampai ketemu lagi. Ya, siapa? Makasih ya. Sehat selalu, lancar kerjaan ya. Siapa? Amin. Oke, bye-bye. Itu sekilas ya. Cari yang lain. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang. Siang. PK mau Bang? Boleh? Buat hiburan. Jangan dekat-dekat. Welcome. Cek layar. Tap layar. Yang mau tap layar, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Lotak layarnya guys. Lotak hamuna. Abang orang mana Bang? Orang Batak Bang. Oh, Medan. Ya, Danau Toba. Danau Toba. Abang dari kota mana? Is back. Halo Bol. Hah? Jawa Tengah. Solo. Jawa Tengah. Iya, Solo. Purworejo. 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 Penghasil cabai Jawa kalau nggak salah. Purworejo. Itu dekat mana itu ya? Kabupaten Purworejo ada? Purworejo itu dekat Jogja. Oh, dekat Jogja. Lewat selatan ya, kalau Iya. dari ini ya.
selatan. Kalau ke Iya, Kebumen, JLS. Sebelahnya, sebelah Kebumen. oh sebelah Kebumen. Sekarang pernah saya nyetir dulu dari Sumatera ke Jogja lewat selatan, lewat Pantura ya. Iya, selatan lewat jalan Danteles, jalan Lintang Selatan. Kalau tol baru Pejagan belok ke kiri Brebes. Nah lurus tak kemana-mana lah itu, ngikuti kompas lah aku dulu. Iya, benar Mas. Dulu ngikuti kompas aku. Pokoknya arah selatan kayak gitulah kira-kira. Untung nggak nyasar ke Parangkusumo. Kalau kita tadi nyasar ke Parangkusumo, mau ngapain kita nggak bawa sajen kan? Aduh, abang ke Parkus. Parkus. Hah? Itu namanya Parkus. Itu namanya Parangkusuma itu Parkus. Apa itu? Oh, Parkus. Iya, Bukan Partus ya? bukan. Parkus Wis sama rabi, Mas. Paris, Parangtritis. Ritanti GT, dedek layar dek. Urung, Bang. Oh, burung. Urung ketemu. Oh, ra ono yang. Urung ono, iya, Bang, urung ono. Burung ono. Piye sampean iki? Ganteng-ganteng, api-api, ra ono yang. Ai. Tapi aku wedok. seneng karo wong. Hah? Tapi aku wis seneng karo wong. Wong endi? Wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Oh, tak pikir lanang. Piye kalau seneng karo wong lanang iki? Wedi aku. Wedi tenan aku, wedi aku. Ini yang di sini pada ketawa ini. Hah? Bling, halo Bling. Sopo sing guyu? Thank you Bling. Gimana Bang? Sopo sing guyu? Ayahe. Ini yang di temanku di sini pada ketawa. Ayahe itu. Ya itu. Nah, ya salam no kayak ayahe. Iku ae cerake. Ayahe. Men sampean rabi ngono. Ojo turu dhewean no. Karo. Biasane Mas, kalau wong rambutnya kuning-kuning. Abang tiap hari live, Abang. Ora no. Ini uban Bang, uban. Hah? Uban Apa? nih, Uwan. Namanya nih Uwan. Tumpah kuah sate. Uwan. Aye ora, buktine awakku nol iku. Sampean banyak penggemar no. Kalau Jose iki apa? Cabagus akeh penonton. Kalau Jose elek kayak awakku, ra ono sing nonton. Alah, Tenan lho, enggak tenan. sama aja kok. Ora. Saestu niku, saestu. Tenan. Delu ae nol ae punyaku niki. Koyo awakku host wong Batak iki. Abang ini sering live, Bang. Sering live. Yo, Tuh punya abang itu banyak gitu. Bang Lovaro. Level 20 tuh.
Awakku gelem bagi-bagi ae, Mas. Nah, delok lah, nol penonton kowe. Masa nol bang? Tenan, Mas. Ngapa awakku ini ngapusi? Nah, Iya nek ngapusi dosa bang. dosa tenan. Tidak baik itu berbohong, dosa besar itu. Welcome ayah WD. Neng kene. Wih. Api penonton sampean iki ya. Api penonton sampean iki. Ya itu sering itu kayak Follow ya ayah izin follow yo. Bray, welcome Bray. Follow. Ayah berkah selalu yo. Men tambah api, lancar rezeki, men tambah apa itu? Waras, tambah ya, tuh. men api lah. Oke, ayah wong apa tadi? Wong Purwo Sambil aja. Kampung. Tambah bojo. Tenan iki, tenan. Iya penonton iki si ayah hendak nambah bojo kan. Ayah saiki biaya hidup meningkat no. Bojo nambah bojo. Gua ngendi ki? Mas. Menonton Miki. Sumatera. Sumatera ini yang di Lampung kayaknya tuh bang. Oh Lampung cerak no karo awakku Bengkulu. Lu cerak. Bengkulunya mana? Kota no. Bojo banyak yang nafkahin. Iyo kalau bojone akeh duit kalau ora piye? Oh, berarti mabuk, kota enggak desa, Bang. Ora. Wih, Bang Oner. Pinggir kota no. Oke, Bang Oner. Thank you banget. Ayah iki yangmu yo. Mas. Ayah iki yangmu. Si Asye iki yangmu. Bukan. Itu Dudu teman ya? itu teman ini dari TikTok. Oh, duduk teman SD yo. Sampean ngopo pakai Dia bunga-bunga pinter bahasa gini, Jawa Mas? juga. Bahasa Jawa itu Curiga, dia Wak. Apa? Curiga aku sampean pakai bunga-bunga gini wedi aku. Teman SMP. Oh, teman SMP. Ayah sih, awakmu curiga ora? Karo Mas sebelah iki. Bro, wis tak ilangi. Ngono no, men jantan tenan. Nih kan ketawa itu Aisyah. Itu bukan Ayahe, itu Aisyah. Oh, Aisyah bukan Ayahe ya. Baik, sekali lagi ya, Mas. Oke, Bang. Tak follow yo. Siap. Apa kegiatan sehari-hari, Mas? Aku ini Bang, apa namanya, potong rambut. Motong rambut. Rambut ini, Mas.
rambut atas bawah. Nggih. Semua bisa. Oh, Semua bisa. Mana sing sulit Mas dipotong Mas? Yang atas apa yang bawah? Ya kalau ada yang biasa kalau ada yang minta bawa ya anunya Kalau misalnya rambut atas bentuknya cepak yo paling enak yo. Kalau bawah piye Mas? Bentuk apa? cepak juga nggak apa-apa cepak. Cepak juga sing bawah. Opo segitiga Iya. biru. Nah, Apa yang kalau yang bawah itu mohak. apa? Mohak. Moha. Biayanya piro Mas? Kalau atas piro upah pangkase, sing bawah piro? Kalau atas itu cuma 15.000, kalau yang bawah itu gratis biasanya. Oh gratis. Lanang ya? Lanang. Apa wedok? Lanang apa wedok? Wedok. Oh, wedok. Pantas kue rabi-rabi wis bosan mangkas. Wis sering Iya, didelok iya. ya bosan no, malas rabi no. Iya toh? Iya. Hai Mas, perlu dirukiah kue Mas. Itu yang temanku itu yang IC kalau live dia kan nyanyi. Oh nyanyi. Apik suarane. Alhamdulillah dia sukanya itu yang solawat itu bagus banget. Wes. Jaluk dinyanyikan no atau di rukiah sampean karono. Udah sering aku sering itu request sama si dinyanyiin. Oh gitu. Mempan ora Mas? Yuk, Mempan ora? Mempan. mempan. Mempan ya. Piye reaksinya ngene-ngene Mas? Ngono. Iya. Mantap berarti yo. Aku ke Jogja wes ping papat. Ping papat. Dah mangkat meneh Jogja. Dolan ae. Borobudur ping telu. Ono. Parangtritis. Sarkem udah belum? Apa iku? Apa sarkem? Sarkem itu Pasar Kembang Malioboro. Wes no. Apa lagi Malioboro? Duduk mangan angin. Di tugu 0, titik 0. Foto karo pocong wes. Foto karo demit Bener itu akeh awak. tugu 0,0 kilometer. Kan akeh kono pocong. Demit awak wis foto kabeh tak beluk-beluk kabeh demit. Ya udah Bang. Hampir tak pangan demit. Ya wis, matur Ya nuwun. udah Bang, aku turun ya. Yo. Thank you yo. Makasih ya.
Salam kenal. Ojo nesu yo, guyu wae. Oke. Yo. Ora. Makasih. Assalamualaikum. Yo. Salam. Selamat siang semuanya. Sehat selalu ya. Love you, miss you, bye bye.